Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku memasak salmon krenyes. Yuk dicek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Yuk mari. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan yaitu ikan salmon, kembang kol, brokoli, asparagus, tepung sagu, garam, merica. Yuk aku sebutin bahannya satu-satu rinciannya. Nah, di sini sudah ada 200 gram filet ikan salmon. Nah, di sini aku sudah punya 3 macam sayur, yaitu sayur brokoli, kembang kol, asparagus. Di sini aku akan pakai secukupnya saja. Dan di sini aku untuk taburan ikan untuk supaya mencegah tidak lengket, 1 sendok tepung sagu atau aci ataupun apalah di tempat kalian atau di tempat kamu namanya apa. Lalu ada garam. Di sini aku pakai garamnya cuma sejumput aja ya, nggak usah banyak-banyak teman. Kalau misalnya kebanyakan nanti ikannya sudah gurih, nanti akan kurang enak begitu. 1/4 sendok teh merica bubuk. Sekarang yuk kita mulai. Di sini ikannya aku akan kerat ya teman-teman, kerat atau di black dikit begitu ya, supaya ini misalnya kita kasih bumbu, nanti bumbunya akan meresap begitu teman-teman. Jadi aku kerat seperti ini dulu supaya nih ikan tuh dalamnya nanti bumbunya merasuk begitu ya. Nah seperti ini. Ikan ini tuh memang lembut teman-teman, jadi kalau kita potong tuh sensitif begitu, sudah memotong sendiri begitu ya. Nah ini aku untuk memastikan, kadang dalamnya tuh walaupun lagi belum dimasak nih ikannya lembek, tapi nanti kalau kita sudah masak itu agak sedikit keras teman-teman, seperti ikan tongkol begitu atau ikan bandeng begitu ya teksturnya. Nah teman-teman, ikannya kan sudah dikerat, kemudian kita kasih garam sejumput aja begini ya teman-teman, secubit lah ya. Nah seperti itu tuh kita taburkan di atasnya ya, nggak usah terlalu banyak garam, nanti ikannya kan sudah gurih. Kalau garamnya berlebih nanti akan terasa pahit dan kurang enak begitu teman-teman ya. Ini tuh ikannya tuh mengandung minyak, ikan salmon tuh teman-teman, dan teksturnya lembut seperti kayak ikan bandeng, rasanya kayak ikan bandeng gitu, tapi ini lebih lembut begitu. Nah aku taburkan tuh merica juga sejumput teman-teman ya, pokoknya sejumput atau 1/4 sendok teh boleh. Nah nih aku emek-emek deh supaya nih antara garam merica tuh merasuk begitu sampai semuanya rata ya. Nah seperti ini nih, ini kan sudah rata. Ini akan aku tambah cuka teman-teman, tambah cuka kira-kira 1/2 sendok makan ya. Tuh aku akan taburkan di atasnya seperti ini supaya tuh rasanya tuh keset-keset begitu ya, tidak kerasa licin nantinya, ada rasa keset-keset di lidah begitu kalau kita tambah cuka. Nah seperti itu. Nah sudah ditabur nih cukanya atau sudah dikucurkan, lalu kita usap-usap dengan sendok ya, karena tadi kan belum pakai cuka jadi menggunakan tangan. Karena sekarang sudah pakai cuka, nanti di kulit akan rasa nyes-nyes begitu, jadi tidak usah pakai tangan lagi. Seperti inilah. Nah diamkan dulu, aku akan ngambil tepung sagunya nih, 1 sendok teh munjung ya tepung sagu, kita letakkan di atas piring seperti ini. Nah ini kan tepung sagunya sudah kita comot. Nah taburkan di atas ikan yang sudah kita lumuri dengan bermacam-macam bumbu tadi ya. Ini seperti ini, taburkan ke seluruhnya, karena supaya nanti jika kita goreng di atas kuali tidak lengket teman-teman. Karena ikan salmon tuh kalau misalnya kualinya gampang lengket, dia akan lengket. Maka untuk membantu supaya ikannya tidak gampang lengket, jadi menggunakan sagu kering seperti ini teman-teman tuh ya. Kita tap-tapkan nih bawahnya kulitnya. Nah seperti ini. Nah begitu kan selesai. Nah kita balik lagi. Nah sudah
Selanjutnya kita akan siap-siap bahan yang lainnya seperti butter dan akan memanaskan kuali tentunya ya teman-teman. Yuk. Nah, ini dia, di sini sudah ada kira-kira ini 10 gram butter teman-teman, atau 1 sendok makan begitu. Nah, sekarang aku sudah panaskan kuali, lalu masukkan nih butternya ya. Nanti akan meleleh lah dia. Jadi sebelum meleleh nih diusap-usap kanan, usap kiri seperti ini supaya semua terkena butter. Jadi nanti mencegah kelengketan, mencegah ikannya lengket begitu ya. Kita usap-usap. Aku suka belibet-libet ngomongnya teman-teman ya. Usap-usap ke seluruh bagian permukaan kuali. Kemudian kita angkat ini ikan yang tadi barusan dilumuri oleh berbagai macam serbuk-serbuk. Nah, aku angkat nih, taruh di atas kualinya, bagian dagingnya dulu ya teman-teman. Nah, karena membaliknya hanya 2 kali, jadi bagian yang daging dulu supaya nantinya lengketnya, kalau misalnya lengket, jadi lengketnya tuh bagian bawah gitu, bagian atas tuh tidak lengket begitu ya teman-teman. Jadi nanti penampakannya akan cantik. Tapi jika kulitnya terlebih dahulu, nanti kalau kualinya sudah lengket terkena kulit, nanti penampakan atau penampilan ikannya, dagingnya tuh akan kurang menarik begitu. Nah, kita tambahkan ini selagi menunggu ikannya matang. Sampingnya kita kasih sayuran ya teman-teman tuh ya. Jadi sayurannya digoreng di pinggirnya seperti ini. Ya, suka-suka kamu lah mau berapa banyak untuk sekali makan. Di sini aku tidak terlalu banyak karena untuk sekali makan saja ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi memanfaatkan ruang di kuali ini ya teman-teman, supaya tidak mubazir begitu memasak dalam satu waktu begitu ya. Jika misalnya ikan dulu nanti baru dimasak, maka akan membuang gas dan waktu. Nah, rupanya ikannya sudah matang sebagian sisinya. Lalu kita balik, miringkan dulu juga boleh, terserah kalian deh mana yang lebih dulu, maunya mau bagian kulitnya dulu atau miringkan dulu ya. Setelah ikan kita miringkan, kemudian ini sayurannya kita balik juga teman-teman, supaya tuh matangnya menyeluruh gitu. Tanda-tanda matang yaitu pada layu kan di pinggirnya ada kayak kering-kering, agak sedikit coklat-coklat begitu teman-teman. Lah tandanya sudah matang. Tapi sayuran ini kan biasanya orang juga mengkonsumsi mentah ya teman-teman. Jadi tanpa harus matang sekalipun tidak apa-apa, setengah matang pun boleh ya teman-teman. Karena ini sayur ini tuh aman begitu untuk dikonsumsi mentah begitu. Nah teman-teman, sayurnya ini sudah matang teman-teman. Kita angkat supaya tidak terlalu matang. Nah sekarang aku singkirkan dulu karena itu belum agak matang ya. Aku ini sodok-sodok aku geser-geser ikannya, akan aku balik bagian kulitnya supaya matang juga ya teman-teman. Tapi kadang ada juga yang memakan ikan ini dengan makan mentah ya teman-teman. Tapi aku tuh nggak makan mentah nggak makan ikan mentah. Nah sebagian kulitnya aku akan keringkan atau aku akan masak ya. Nih ini tuh lembut teman-teman, kayak rapuh begitu ikannya tuh. Nah sekarang sayur ini aku angkat dulu nih, brokoli dan kembang kolnya, untuk melanjutkan ikannya agak lama sedikit begitu. Nah sekarang sayurnya sudah diangkat, aku geser. Ini tuh kompornya agak miring, jadi minyaknya supaya turun ke arah sana ya teman-teman. Karena aku akan menambahkan 2 butir telur ya. Ini telur tuh alternatif, terserah kalian mau pakai telur atau enggak. Di sini aku telurnya tidak masuk ke piring ya, tidak dipublish. Nah ini tuh sudah mateng ya teman-teman, telurnya seperti ini. Aku tuh masak telurnya setengah mateng, kemudian aku matikan deh apinya ya. Kemudian aku akan sajikan, yuk. Nah ikannya sudah siap, sekarang aku akan taburi
wijen sangrai secukupnya saja supaya mempercantik penampilan begitu. Dan akhirnya selesai sudah salmon krenyes. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Tuh kan. Ya, jika kalian suka boleh dicoba ya teman-teman. Selamat mencoba. Jika kalian ada waktu, kesempatan, boleh-boleh belanja sana belanja sini untuk membeli keperluan ini itu, supaya untuk membuat yang seperti aku buat ini nih, salmon krenyes. Nah, selesai deh. Ya, begitulah teman-teman, simple kan, mudah kan ya. Ini buat orang yang malas masak, yang cuma tabur-tabur begitu tanpa ulek-ulek begitu teman-teman. Nah, jika kalian suka pedas boleh ditambah dengan saus sambal atau apalah itu ya yang membuat kalian suka dan berselera begitu ya. Terima kasih sudah nonton.